Pemerintah bersiap mengubah peta energi nasional. Dalam waktu dekat, seluruh bensin diklaim ramah lingkungan, menekan impor dan membuka lapangan pekerjaan. Namun sudah siapkah infrastruktur dan industri otomotif kita? Guys, tahu nggak sih sekarang lagi rame banget soal bensin campur etanol. Katanya sih lebih ramah lingkungan, tapi kok banyak yang protes ya? Nah, video dari pengamat otomotif itu Fitra Eri di metropolitan.id sampai trending dengan 1000 komentar lebih. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas mengenai apa itu etanol, kenapa pemerintah pengen banget pakai ini, dan emang sebenarnya kendaraan kita aman nggak ya pakai etanol ini? Stay tune, learning by googling. Oke, jadi gini. Etanol itu sebenarnya alkohol biasa yang rumus kimianya C2H5OH. Tapi yang kita bahas di sini adalah bioetanol atau etanol yang dibuat dari tanaman kayak jagung, tebu, ubi, bahkan jerami. Menurut Pertamina One Solution, bioetanol ini diproduksi lewat fermentasi bahan organik dari tanaman yang bisa diperbarui. Jadi prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Gula atau pati dari tanaman itu difermentasi jadi alkohol. Nah, energi ini bisa menjadi salah satu solusi sebagai energi yang dapat diperbarui, gak seperti energi yang sebelumnya yaitu dari fosil yang bakal habis di kemudian hari. Nah, bioetanol ini biasanya dicampur sama bensin biasa buat kendaraan. Fungsinya yaitu buat naikin nilai oktan dan ngurangin emisi gas buang yang berbahaya. By the way, ada fun fact nih, negara-negara kayak Amerika Serikat sama Brazil udah dari dulu banget pakai etanol di BBM mereka. Dan mereka itu udah lebih dulu ngebuktiin kalau ternyata etanol bisa jadi solusi energi yang lebih bersih. Nah, Indonesia juga udah mulai ikut-ikutan nih. Berdasarkan info dari Antara News, pemerintah Indonesia berencana mewajibkan pencampuran etanol hingga 10% atau E10 sebagai bagian dari kebijakan transisi energi untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM. Pertamina udah ngeluarin Pertamax Green 95 yang isinya RON 92 dicampur dengan 5% etanol atau biasa disebut T5. Tapi sayangnya baru ada di sekitar 100 SPBU doang. Itu pun cuma di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Oh iya, penting banget nih, Pertalite yang selama ini kita pakai itu belum tercampur dengan etanol ya teman-teman. Jadi tenang dulu. Dan menurut Antara News, kendaraan modern di Indonesia dinilai sudah kompatibel dengan campuran etanol hingga 20%. Ini yang bikin hebohnya. Pemerintah punya roadmap yaitu pada tahun 2026 program bioetanol bakal diwajibkan mulai dari Pulau Jawa terlebih dahulu. 2-3 tahun ke depan target campuran etanol naik jadi 10% atau E10 diperluas ke daerah lain. Dan di 2028 kemungkinan bakal jadi mandatori alias wajib buat semua. Sebenarnya ini bukan hal baru sih. Di tahun 2015 Kementerian ESDM udah merilis peraturan Menteri ESDM nomor 12 yang isinya penggunaan bioetanol E5 diwajibkan dimulai dari pada tahun 2020 dengan formulasi 5% etanol dan 95% bensin. Terus naik jadi E20 di tahun 2025. Tapi implementasinya gitu deh, molor terus. Kita kan tahu ya. Kan kalau lagi rapat kerjanya molor. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ada kerjasama keren nih antara Kementerian ISDM, Bapak tercinta kita, Pak Bahlil, peneliti dari ITB, dan United States Grains Council yang berhasil nyusun roadmap strategis. Tahap pertama dimulai dengan pengenalan E5 secara terbatas di DKI Jakarta dan Surabaya terlebih dahulu. Target pemerintah ambisius banget. Di tahun 2022 ada program bioetanol dari bahan baku tebu untuk ketahanan energi.
dengan target produksi bioetanol dari 40.000 kiloliter di 2022 jadi 1,2 juta kiloliter di 2030. Oke guys, sebelum kita masuk ke dramanya, let's be fair dulu kalau ternyata etanol itu punya banyak manfaat buat kita. Yang pertama yaitu ngurangin emisi CO2 dan gas rumah kaca. Ini jauh lebih ramah lingkungan daripada bensin murni. Yang kedua yaitu ngurangin ketergantungan kita sama BBM impor. Ini penting banget karena impor BBM itu beban berat buat negara. Tatang Herna Surawijaya, pakar bioenergi dari ITB bilang, mencampurkan bioetanol bisa jadi solusi untuk mengurangi tekanan impor BBM yang udah membebani neraca perdagangan di Indonesia. Ketiga, bisa diproduksi lokal dari tanaman yang kita punya sendiri, yaitu kayak tebu, singkong, jagung. Jadi, ada potensi industri baru dan membuka lapangan pekerjaan. Keempat, kendaraan modern sekarang udah kompatibel sama etanol sampai 20%. Jadi, nggak perlu modifikasi mahal-mahal. Kelima, polusi udara dan air juga berkurang. Ini sebenarnya udah nunjukin win-win solution buat kita semua. Keenam, menurut ITB, campuran etanol E5 bisa ditambahkan ke Pertalite untuk meningkatkan kualitas bensin ron jadi setara Pertamax. Jadi value for money juga. Bahkan penelitian di Brazil bilang, energi dari 1 ton tebu setara sama 1,2 barrel minyak mentah. Ini lumayan banget. Nah, sekarang yang jadi masalahnya apa? Nah, setelah tadi kita bahas keuntungan dari etanol, sekarang kita bahas nih, kenapa banyak yang protes. Dari komentar-komentar di video viral itu, ada beberapa kekhawatiran yang bakal cukup serius, so let's break it down. Yang pertama yaitu, kendaraan lama jadi tidak compatible. Di sini ada user bernama 4% atau 4% nanya, nggak semua masyarakat bisa beli mobil yang support etanol. Gimana nasib masyarakat yang nggak mampu beli mobil atau motor yang support etanol? Apakah pemerintah memikirkan mereka yang menggunakan kendaraan yang tidak support? Valid banget nih guys. Etanol bisa bikin karet-karet di mesin rusak atau korosi di tangki bensin kalau kendaraan lama nggak compatible. Yang kedua yaitu tentang motor 2 tak nih. Ada yang nanya juga, dan apakah pemotor 2 stroke harus vakum? Nah, yang pakai motor 2 tak kayak RX King atau Vespa jadul, mereka butuh bensin khusus. User bernama Heritage When Missing jawab dari perspektif pemerintah, kalau dari kacamata pemerintah ya iya, 2 stroke itu udah gak harusnya dipakai. Terus user 4% balas, karena mereka tidak menganggap bahwa adanya motor tersebut lagi. Sadis kan? Motor 2 tak jadi korban karena udah gak diproduksi lagi. Problem ketiga yaitu adanya permasalahan dari infrastruktur yang belum merata. User bernama Wisnu Aji Nugroho ngasih komentar panjang banget nih. Kurang lebih bunyinya, gak usah direvisi, percuma aturan gak patut diterapkan. Apakah udah pada tua, gak dipakai otaknya, gak dilihat itu banyak motor tua yang banyak dipakai. Apakah bisa dipabrikan lagi? Banyak di negara yang maju penerapan etanol, apakah Indonesia sudah maju? Ini juga salah satu yang termasuk bahaya. Gak semua daerah punya pabrik etanol, jadi gimana mau didistribusikan secara merata? Kan Indonesia luas banget ya. Yang keempat yaitu tentang sosialisasi yang minim. User bernama Dedi Talk upload foto dari buku panduan dengan emoji ketawa. Tandanya info yang beredar di sosmed sering gak lengkap atau butuh revisi. User Abi Nashwa komen, nanti disuruh revisi sama Bahlil WK. Banyak masyarakat yang masih bingung nih, apa itu etanol? Aman nggak? Motor gue cocok atau enggak? Informasi dari pemerintah masih kurang jelas. Ini yang jadi permasalahan dan keresahan dari para penonton atau dari para masyarakat. Yang kelima yaitu biaya dan keadilan. User bernama Chop yang bilang, semua butuh waktu, teknologi makin canggih, mau tidak mau kita harus mengikuti. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang mampu? Produksi bioetanol masih lebih mahal dari bensin biasa. Nah, apakah harga nanti bakal naik? Ini sebenarnya yang bikin orang-orang jadi lebih khawatir. Intinya sih idenya bagus, tapi eksekusinya harus dimatangkan terlebih dahulu. Oke guys, sekarang kita masuk ke solusinya. Jadi gimana dong? Berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan roadmap pemerintah, sebenarnya ini yang bisa dilakukan. Yang pertama,
Pemerintah harus sosialisasi dengan lebih gencar, seperti yang dilakukan Kementerian ISDM bareng ITB dan USGC, edukasi masyarakat tentang plus minus etanol, kendaraan mana yang kompatibel, dan solusi apa buat yang gak kompatibel. Yang kedua yaitu kasih periode transisi yang cukup. Roadmap pemerintah udah ngasih waktu dari 2026 sampai 2028. Tapi jangan langsung wajib tanpa persiapan. Kasih waktu buat masyarakat adaptasi, ganti kendaraan, atau modifikasi mesin. Ketiga, bangun infrastruktur produksi yang merata. Sesuai Permen ESDM, jangan cuma di Jawa doang. Daerah lain juga harus kebagian. Target 1,2 juta kiloliter di 2030 harus didukung pabrik-pabrik di berbagai wilayah. Keempat, ada intensif atau subsidi buat yang mau meraih ke kendaraan kompatibel etanol atau buat modifikasi. Kayak program biodiesel yang berhasil ngurangin impor solar. Kelima, tetap sediain BBM non-etanol buat kendaraan lama atau yang gak kompatibel. Jangan sampai mereka jadi korban kebijakan. Tentang Herna Suryawijaya dari ITB udah bilang, kalau program biodiesel berhasil ngurangi impor solar, maka program bioetanol juga bisa ngurangi tekanan impor bensin yang jauh lebih besar dari solar. Kalau semua ini dijalani dengan matang, transisi energi bakal lebih smooth dan gak merugikan banyak masyarakat kecil. Guys, so what's the conclusion? Apa kesimpulan dari semua ini? Oke, setelah gua baca-baca lagi, etanol sebagai bahan bakar alternatif itu sebenarnya bukan ide yang buruk buat jangka panjang nanti ke depannya. Yang pertama, karena dia ramah lingkungan, ngurangin impor, dan bisa jadi industri lokal yang potensial. Tapi implementasinya nggak boleh buru-buru. Harus ada persiapan matang, sosialisasi yang jelas dan menyeluruh, dan juga solusi buat masyarakat yang bakal terkena dampaknya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal keadaan sosial. Nah, menurut kalian gimana? Setuju nggak sama program etanol ini? Atau kalian punya kekhawatiran dan pendapat pribadi? Kalian boleh drop di komen di bawah ya. Terima kasih udah nonton video ini, and see you guys in the next video. Bye-bye.